Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Alex Firdaus. Kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang gelombang. Kalau kemarin itu getaran, kalau ini gelombang. Jadi getaran sama gelombang itu beda lagi. Sebelum ke materi gelombang, saya akan bertanya pada kalian dulu. Pernahkah kalian melempar batu pada kolam? Melempar batu besar atau kecil, dilempar pada kolam. Dan apa yang terjadi pada kolam tersebut? Nah, sambil dipraktekkan mungkin di bak air atau di kamar mandi atau di kolam, sambil dipraktekkan ya. Setelah kamu mempraktekkan, pastinya setelah batu dilempar pasti ada lingkaran tersebut itu menjauhi titik pada batu tersebut. Batu dilempar pastinya akan menjauh, pasti ada. Nah, itu yang dinamakan gelombang. Terus untuk pengertian gelombang adalah getaran yang merambat pada suatu medium. Misalnya gelombang laut seperti ombak yang menghantam suatu tempat yang merintanginya. Setelah pengertian gelombang, sekarang jenis-jenis gelombang. Gelombang itu ada dua, yaitu yang pertama jenis gelombang menurut energinya. Terus yang kedua jenis gelombang menurut arahnya. Jadi menurut arah rambat gelombang tersebut. Sekarang kita bahas gelombang menurut energinya, yaitu ada dua. Yang pertama gelombang mekanik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang rambatannya memerlukan zat perantara. Contohnya seperti gelombang pada tali. Terus gelombang bunyi, nah, seperti bunyi pada speaker ini. Gelombang mekanik terjadi karena adanya usikan atau getaran. Jadi secara umum gelombang mekanik itu dapat dilihat oleh mata. Contohnya ya tadi seperti gelombang pada tali, gelombang pada ombak, terus gelombang bunyi. Terus yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa zat perantara. Contohnya tadi seperti gelombang cahaya matahari, terus gelombang radio, terus gelombang pada jaringan. Nah, seperti HP ini ada jaringan, ini gelombang elektromagnetik. Setelah tadi yaitu jenis gelombang menurut energinya, sekarang yang kedua yaitu jenis gelombang menurut arah rambatannya. Nah, ini menurut arah rambatannya ini juga ada dua, yaitu gelombang transversal dan yang kedua gelombang longitudinal. Nah, saya gambarkan ya. Saya gambarkan untuk yang pertama gelombang trans yang pertama gelombang transversal. Nah, jadi ini gelombang transversal, gelombang yang
atau gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus terhadap arah getarannya. Saya gambarkan ya gelombang. Nah, seperti ini namanya gelombang transversal. Kalau satu gelombang ini nah, ini namanya satu gelombang. Kalau ini satu gelombang, berarti ini ada berapa gelombang? Dihitung ya. 1 2 3. Nah, jadi ada 3 gelombang. Nah, jadi ada 1 2 3. Karena menghitungnya itu dari atas terus ke bawah, ini namanya satu gelombang. Sedangkan yang bawah ini namanya jarak gelombang atau lambda. Lambda itu lambangnya begini. Nah, lambda atau dinamakan panjang gelombang. Nah, jadi seperti ini gelombang transversal. Sekarang yang kedua gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal. Untuk pengertiannya, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar atau searah dengan arah getarannya. Nah, saya gambarkan ya, seperti ini. Lambdanya yaitu dihitung dari rapatan dan regangan. Jadi ada rapatan dan regangan. Jadi ini ada berapa gelombang? 1 2 2,5. Dan ini tadi dinamakan dengan lambda. Jadi seperti ini ya. Ini kalau di apa? Ini kan gelombang longitudinal. Nah, seperti ini. Ini contohnya pada Selinci, ini untuk praktek gelombang longitudinal. Tadi ya, ini ada 1 2,5. Jadi ini ada 1 2,5. Dihitung dari kerapatan dan regangan. Pasti ada rapatan dan regangan. Nah, seperti pada angka sekalian, ini pasti ada regangan dan rapatan. Jadi ini untuk keterangannya. Untuk untuk V kecepatan gelombang atau meter per sekon, T periode gelombang detik atau sekon, F frekuensi gelombang atau Hz. Terus lambda, ini namanya lambda ya, yaitu panjang gelombang atau meter.
tadi pelajaran kali ini yaitu tentang gelombang. Jadi jangan lupa belajar di rumah. Kalau bisa videonya itu ditonton. Kalau belum paham, videonya diulang-ulang lagi. Bisa diulang-ulang lagi, jadi nanti bisa paham. Tapi jangan lupa bukunya juga dipelajari pada LKS ini ya. Jangan lupa dipelajari, baca-baca di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Semoga sehat selalu. Untuk mencegah virus corona, jangan keluar rumah dan jangan kemana-mana, tetap di rumah belajar dengan baik. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.